Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alia A, Prodi Pendidikan Agama Islam semester 3. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UAS dari mata kuliah materi pendidikan dasar dan menengah pendidikan agama Islam. Saya akan menjelaskan materi tentang makanan dan minuman yang halal. Di sini saya menggunakan metode audio visual dan saya menggunakan medianya itu berupa PPT. Langsung saja ke penjelasan materinya. Pengertian makanan dan minuman yang halal. Tahukah kamu apa itu makanan yang halal atau minuman yang halal? Makanan yang halal atau minuman yang halal adalah makanan atau minuman yang dibolehkan oleh syariat Islam untuk dikonsumsi kecuali ada nas Al-Quran atau hadis yang mengharamkannya. Dengan kata lain, bahwa semua makanan itu baik, berupa tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, binatang, dan lain-lain yang pada dasarnya adalah halal dan baik. Sampai ada dalil yang menyebutkan bahwa makanan tersebut haram hukumnya untuk dikonsumsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran suci Al-Baqarah ayat 168 yang dimana artinya, hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh seorang muslim hendaknya memenuhi dua syarat. Yang pertama, halal. Halal artinya diperbolehkan untuk dikonsumsi dan tidak dilarang oleh hukum syara. Halalnya suatu makanan dan minuman itu meliputi tiga hal. Yang pertama, halal karena zatnya makanan atau minuman itu sendiri. Makanan itu terbuat dari bahan yang halal, tidak mengandung unsur-unsur yang diharamkan menurut syariat. Yang kedua, halal cara mendapatkannya. Sesuatu yang halal itu harus diperoleh dengan cara yang halal pula. Makanan atau minuman halal tetapi cara mendapatkannya tidak sesuai dengan hukum syara, maka menjadi haramlah makanan atau minuman tersebut, seperti yang diperoleh dengan cara mencuri, merampok, menipu, dan sebagainya. Yang ketiga, halal karena proses atau cara pengelolaannya. Selain cara memperolehnya harus dengan cara yang halal, maka cara atau proses juga harus benar. Hewan seperti kambing, ayam, sapi jika disembelih dengan cara yang tidak sesuai dengan hukum Islam, maka dagingnya akan menjadi haram. Atau makanan atau minuman yang proses pengelolaannya dicampur dengan bahan haram seperti lemak babi, maka makanan atau minuman tersebut menjadi haram. Yang kedua, baik atau thayyib. Artinya makanan atau minuman itu sehat, bergizi, mengandung nutrisi dan bermanfaat untuk kesehatan. Makanan dan minuman thayyib artinya baik bagi tubuh dan kesehatan. Makanan yang membahayakan kesehatan misalnya mengandung formalin, mengandung pewarna untuk tekstil. Makanan berlemak yang berlebihan dan lain-lain dikatakan tidak thayyib. Kita lanjut ke pembahasan kedua, jenis makanan dan minuman yang halal. Yang pertama, semua makanan dan minuman yang tidak diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Artinya, semua makanan dan minuman itu boleh dan halal dikonsumsi sampai ada dalil yang menyatakan keharamannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 29 yang dimana artinya, dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu. Yang kedua, semua makanan yang baik, tidak kotor dan tidak menjijikkan. Quran surah Al-Baqarah ayat 168 artinya, hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi. Yang ketiga, makanan yang tidak memberikan mudarat, tidak membahayakan kesehatan jasmani dan tidak merusak akal, moral dan akidah. Quran surah Al-Baqarah ayat 195 artinya tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain. Pembahasan
Ketiga, manfaat makanan dan minuman yang halal. Yang pertama, mendapat ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah menaati perintahnya dalam memilih jenis makanan dan minuman yang halal. Yang kedua, menumbuhkan akhlakul karimah atau karakter positif dan terhindar dari akhlak mazmumah atau karakter negatif. Yang ketiga, menjadi sumber tenaga atau energi positif. Setiap makanan dan minuman yang telah dikonsumsi akan berubah menjadi tenaga yang digunakan untuk beraktivitas sehari-hari seperti belajar, berolahraga, dan beribadah kepada Allah. Yang keempat, terjaganya kesehatan karena setiap makanan dan minuman yang telah dikonsumsi bergizi dan baik untuk kesehatan tubuh. Yang kelima, menjaga akal dan hati seseorang. Mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal akan berpengaruh positif pada pikiran dan juga hati seseorang. Yang keenam, rizki yang diperolehnya membawa barokah dunia dan akhirat serta mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketujuh, membawa ketenangan hidup dalam kegiatan sehari-hari dan itu tercermin kepribadian yang jujur dalam hidupnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye teman-teman. Terima kasih.